Jadi waktu itu saya diminta, Pak bisa nggak mengisi materi terkait dengan peningkatan kompetensi coding di era digital. Terus saya mikir, untuk perkodingan di era digital, terus saya pikir, sebentar saya pikirkan waktu dulu, ada nggak waktu untuk di tanggal 31 itu. Waktu itu saya minta untuk menunggu dulu ya Mbak ya. Waktu itu saya minta untuk menunggu dulu. Selanjutnya saya pikirkan, kalau untuk bakti mulia saya sempatkan untuk bisa hadir. Ya, karena ini adalah rumah saya. Ini juga rumah saya. Saya tadi kalau menyanyikan mars ya, mars bakti mulia. Saya tuh sebenarnya pengen mau nangis tapi saya malu. Ternyuh saya sebenarnya itu. Karena saya dulu pernah seperti kalian. Saya masuk 2012, lulus di 2015. Dan saya lulus tercepat nomor 2 dari belakang. Ya itu karena sesuatu hal yang memang itu harus saya lakukan. Ya, memang harus saya lakukan. Tetapi bakti mulia ini terkenal ya. Kalau di rumah sakit itu tahunya bakti mulia itu punya sopan santun yang baik. Unggah-ungguhnya bagus. Ya. Dan bocah sergap-sergap. Ya, sergap-sergap. Percaya nggak? Ngalami nggak? Alami. Siapa yang muji? Saya. Enggak, tapi serius, ini serius. Serius. Mahasiswa bakti mulia itu untuk unggah-ungguh, menurut saya, yang saya tahu, dari teman-teman yang bekerja di rumah sakit itu, maupun dari kakak-kakak tingkat kita, ya, unggah-ungguhnya lebih bagus dibandingkan dengan D3 lainnya yang ada di sekitar Solo Raya. Ya. Jadi tolong untuk sopan santun itu adalah yang paling utama yang harus teman-teman selalu jaga. Ya. Karena ketika nanti teman-teman praktik di Fasiankes manapun, teman-teman itu tidak membawa nama kalian sendiri, tetapi membawa nama institusi ini. Jadi bagus tidaknya kampus itu bergantung pada kalian semuanya. Oke, nggak usah terlalu banyak prolog ya. Nggak, nanti malah jadi kesannya saya mah jadi kayak dosen kalian nanti. Ya. Di sini saya pada intinya adalah sharing ya. Sharing berdasarkan pengamatan atau mungkin pengalaman saya selama bekerja sebagai praktisi. Ya. Saya praktisi rekam medis, asli rekam medis ya. Bukan dari basic yang lain, tetapi memang basic saya adalah rekam medis dan konsentrasi saya adalah di coding. Ya, meskipun kalian tahu untuk kompetensi daripada perekam medis tidak hanya coding. Tapi saya konsentrasinya adalah pada coding. Berkaitan dengan era digitalisasi, ya kita tentunya kaitkan dengan sistem pembiayaan. Ya, sistem pembiayaan yang ada di Indonesia itu semakin berkembang. Kementerian Kesehatan membuat sistem sendiri. Payer ataupun BPJS juga membuat sistem sendiri. Dan kita harus menyesuaikan pada keduanya. Mana yang nanti akan digunakan sebagai sistem yang disetujui oleh negara atau yang akan dipakai di negara Indonesia. BPJS mengembangkan yang namanya Smart Claim. Dia tidak berbasis ICD. Dia berbasis Snomed. Ya meskipun nanti Snomed tetap ada kombinasi dengan ICD. Sedangkan pemerintah sendiri dari Kementerian Kesehatan, khususnya di Departemen Pusbikes, mengembangkan yang namanya IDRG. Teman-teman pernah dengar terkait dengan IDRG? Sudah pernah dengar? IDRG? Kalau Inaji Bigis? Ya, Inaji Bigis itu yang digunakan saat ini. Tetapi yang sekarang masih dalam proses uji coba, yang baru juga menunggu pengesahan undang-undang terkait dengan penggantian Inaji Bigis ke dalam IDRG, atau Inaji Bigis diganti menggunakan IDRG, sekarang masih dalam tahap uji coba. Tahap uji coba dimulai secara nasional mulai per 1 Oktober bulan ini. Per 1 Oktober bulan ini. Yang sebenarnya sebelum menjadi IDRG, dulunya adalah Ina Grouper.
Ina Grouper. Ina Grouper dan IDRC ini adalah pure karya daripada anak bangsa. Jadi memang ini adalah produk Indonesia sendiri. Tapi kalau Inaji Bigis itu adalah produk dari mana? Iya, Malaysia. UNU. UNU Grouper itu produknya dari Malaysia. Pencetusnya adalah Prof. Syed. Sudah pernah ketemu dengan Prof. Syed? Prof. Syed itu adalah salah satu perwakilan dari Asia yang dia perwakilan dari Asia untuk perwakilan Kuwait kalau nggak salah. Saya pernah bertemu dengan beliau 2 kali, di Surabaya 1 kali dalam kegiatan pelatihan, dan yang kedua di Jakarta sekitar bulan Mei. Waktu itu kami dapat undangan dari Kementerian untuk mengikuti workshop dari beliau sebagai perpanjangan lisensi Inaji Bigis. Ya, sebagai perpanjangan lisensi untuk Inaji Bigis. Yang beliau sampaikan berkaitan dengan ICD, untuk Inaji Bigis yang dipakai di Indonesia itu masih mengacu pada ICD 10. Versinya berapa? ICD 10 yang digunakan di Indonesia masih mengacu pada versi berapa? 2010. Ya, 2010. Meskipun versi yang terakhir dari WHO adalah 2000 berapa? 2000 berapa? 19. 16 itu yang kalian saat ini masih pakai di institusi pendidikan. Dari WHO sudah ada pengembangan sampai dengan 2019. Termasuk nanti teman-teman ketika mencari kode untuk diagnosis yang berkaitan dengan COVID, itu hanya ada di versi 2019. Hanya ada di versi 2019. Update terakhir ya, update terakhir resmi untuk draft update itu yang bisa diakses hanya yang maksimal hanya di 2013. Terakhir 2012, 2013. Untuk yang versi yang terakhir, untuk updatean perubahannya di mana itu belum dipublish. Jadi meskipun meskipun Inaji Bigis itu menggunakan pedoman coding versi WHO, miliknya WHO, tetapi untuk versinya masih mengacu pada tahun 2010. Jadi yang perlu teman-teman ingat ya, meskipun teman-teman sekarang menggunakan yang versi 2016, itu nanti akan banyak perbedaan dengan versi yang 2010. Maka teman-teman nanti juga harus menyesuaikan. Harus menyesuaikan ketika nanti teman-teman terjun di dunia kerja. Karena itu adalah hal yang paling mendasar yang harus teman-teman ketahui sebelum teman-teman nanti meningkatkan kompetensi yang lain yang mendukung daripada pengkodingan. Ini saya berbicara coding ya, nggak berbicara masalah kompetensi yang lain. Karena untuk di kompetensi yang lain seperti statistik, pemrograman dan lain sebagainya, saya lemah. Saya tidak ada konsentrasi untuk masuk ke situ. Ada beberapa yang pernah menawari saya untuk mengisi mata kuliah berkaitan dengan statistik. Saya sampaikan, saya nggak ada kompetensi, saya nggak bisa, saya nggak punya keahlian di bidang itu. Tapi kalau untuk coding klinis, mari kita bisa diskusi. Tapi kalau untuk kompetensi yang lain, saya tidak ada keahlian. Saya cuma tahu, tapi saya tidak mendalami. Karena sesuai dengan apa yang saya lakui, ataupun yang saya tekuni saat ini adalah berkaitan dengan coding klinis. Karena itu menurut hemat saya, adalah satu-satunya kompetensi yang sangat diperhitungkan oleh manajemen. Karena urusannya apa? Duit. Urusannya duit. Salah ngoding bisa berakibat nilai klaimnya kecil. Salah coding juga bisa berakibat nilai klaimnya tinggi. Cuma kalau tinggi ternyata salah, ujung-ujungnya juga nanti ada audit. Kalau sudah ada audit, berarti nanti ada pengembalian. Ada pengembalian. Yang menunjukkan kalau ada pengembalian karena kesalahan coding, berarti codingnya nggak kompeten, nggak pinter. Ya. Oke.